Shalom, Bapak Ibu Saudara. Siapa memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan? Amin. Terutama hati dan tubuh jiwa ini harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, ini saya nggak bisa colek kiri, colek kanan karena memang di sebelahnya nggak ada orang nih. Jadi colek aja diri sendiri, bilang, jangan bengong. Saya percaya bahwa kita datang ke tempat ini bukan satu kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan. Amin ya saudara. Saya jemput untuk sama-sama kita bangkit berdiri, karena masih pagi-pagi nih. Kalau duduk nanti tidur. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap setia bagi umat-Mu saat ini. Thank you, Jesus. Sama-sama angkat pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia lalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh Yesus, imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, lalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Aku berkata, Kau yang punya kuasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap Tuhan yang pegang kuasa. Tuhanku yang setia, yang ku sembah. Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Meski masalahku masih ada, kami tetap percaya Kau Tuhan yang setia. Asal Kau di samping kami, kami tetap kuat. Kami tetap berharap pada Tuhan Yesus. Oh, imanku berkata, Kau tetap Tuhan yang sama yang kami sembah. Yesus yang perkasa, Yesus yang luar biasa, Tuhanku. Oh, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Umat-Mu berkata, Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
pribadimu takkan pernah berubah. Amen. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan iman kami katakan, oh Tuhan, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia, yang setia. Oh, haleluya, haleluya. Sumber kekuatan kami bukan pada siapapun yang ada di dunia ini, termasuk manusia sekalipun. Tapi kekuatan kami hanya pada Allah Kristus Yesus yang memegang kami erat. Kami tahu masalah kami tidak akan pernah selesai meskipun karena kami masih ada di dunia ini. Tapi kami percaya kami punya Roh Kudus. Kami punya Tuhan Allah yang besar. Kekuatannya selalu baru buat kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau kuatkan kami terus Bapa. Roh Kudus, Allah bekerja terus atas hidup kami. Biar iman kami bangkit dan melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat ke depan nanti. Yesus, hari ini kami bersyukur kami bisa ada di rumah-Mu. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pemberian Tuhan atas kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami yang hidup, kami siap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian dan penyembahan hati kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepadamu Allah yang hidup. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh keluar dari bangkunya masing-masing. Katakan, Tuhan masih ada. Yesusku masih berkuasa. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Mari naikkan setiap pujian ini dengan iman percaya kita sama Tuhan. Kau milikku di surga Tuhan, Allah sumber kekuatanku. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau aku andalkan. Aku andalkan kekuatanku. Come on. Hey. Namun yang pasti tak tetap selamanya. Allah sumber. Come on. Kuatku. Hey. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan bagian. Sekali katakan Allah sumber. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari perdengarkan suaramu bagi Tuhanmu. Hey, di surga tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, aku andalkan, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti dan tetap selamanya, Allah sumber. Hey, kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku.
bersama. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Musik memuji Tuhan. Yeah, haleluya. Tak kuandalkan kekuatanku Yesus, tak kuandalkan kekuatan, amin. Namun yang pasti kan tetap sama. Come on. Allah sumber kuatku dan bagianku. Mari dengan iman percayamu katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu terus bersaksi bagi kebaikan Tuhan. Amin. Demi kemuliaan nama Tuhan. Boleh panggil depannya bilang, come on, bersaksi bagi Tuhan. Karena darah Yesus sudah menyembuhkan kita. Karena darah Yesus sudah menguatkan kita. Oke. Yo, come on, musik. Oleh darahmu anak domba. Sekarang telah tiba, come on, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ada yang diurapinya karena telah dilemparkan para pendakwa. Sekarang telah tiba, sekarang telah keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, iblis, come on. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya minta yang pria saja ya. Sekarang mana pria-prianya Tuhan? Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang dia apinya karena telah dilemparkannya. Yang wanita ya, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah. Amin. Kuasanya yang diurapi. Haleluya. Sama-sama ya. Para pendakwa kita oleh darah anak domba, come on, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ke belakang, ada orang nggak di belakang tuh? Oke. Amin. Amin. Pergumulan kita adalah sekarang di IR1. Gimana caranya kita bisa bawa jiwa di IR1? Bapak Ibu, kalau punya saudara, kalau punya teman yang kelihatannya luntang-lantung, ajak ke gereja. Karena itu jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Ya kan? Yang gak suka bangun pagi, ajak ke gereja. Kalau perlu kita nginep sama mereka. Yang belum punya dapat amplop persembahan, boleh angkat tangan, nanti akan dilayani. Satu yang belum dapat, Pak Matis. Boleh dilayani. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Persembahannya masih tetap 2. Satu lagi persembahan mingguan dan satu lagi persembahan untuk rumah Tuhan. Sekali lagi kita masih dikasih ruang untuk kita bisa memberikan bagi pekerjaan Tuhan di rumah ini. Sampai nanti tiba waktunya persembahan untuk rumah Tuhan akan kita ganti dengan persembahan yang lain. Enggak ya, akan dihentikan ya. Jadi masih tetap progres rumah Tuhan kita. Saya percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang ada di tangan kami ini semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu saat kami memberi buat pekerjaan Tuhan di rumah-Mu, kami berikan dengan sukacita daripada hati kami. Kami percaya burung-burung di udara tanpa meminta pun mereka dapat makanan. Oleh sebab itu kami adalah orang-orang anak-anak kesayangan Tuhan. Kami akan terus diberkati berlimpah-limpah. Karena kami percaya apa yang ada di tangan kami ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu Berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepada sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari dengan iman percaya katakan bagai Raja Wali. bagai Raja Wali, melintasi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. dibawa ke sayap-Mu, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, Thank you Jesus, dibawa ke sayap-Mu, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Thank you. Thank you. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Buka hati, buka telinga kita untuk kita terima firman-Nya. Thank you Jesus. Kami sadar betul bahwa kami dibawa ke sayap-Nya Tuhan. Tuhan akan bawa kami terbang tinggi. Tapi masih ada dari kami masih ragu, bahkan tidak mengerti rencana Tuhan untuk dirinya. Biarlah pujian ini yang kami ucapkan sebentar itu membuat iman kami bangkit, membuat kami sadar bahwa kami punya Bapa yang setia.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan dengan iman percaya kita. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Saya nyebut sama-sama, kita bangkit berdiri. Bapakku, Bapakku, ajar segala rencana. Tuhan, ku heran perbuatan-Mu. Perbuatan-Mu, Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi untuk kami bisa ada di rumah. Terima kasih buat segala sesuatunya semua karena Tuhan baik bagi kami. Sebentar sabdamu akan diberitakan oleh hamba-Mu Pendeta Mateus di tempat ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu dengan penuh kuasa, biar apa yang disampaikan firman-Mu lewat lidah bibirnya, lewat hidupnya, bisa memberkati sidang-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Yang lemah akan dikuatkan, yang kuat akan ditambah kuat. Masalah tetap ada, tapi kami percaya Tuhan kami lebih dari masalah yang kami hadapi. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Saya undang Pak Matius. Haleluya, amin.
namamu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi yang cerah, pagi yang bersukacita, pagi yang berbahagia. Kami ada di hadirat-Mu karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan menghantar kami ada di rumah-Mu yang luar biasa ini. Kami mempercayai bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam pujian penyembahan yang berkenan kepadamu. Tuhan sudah urapi hamba-Mu dalam memandu kami dalam pujian dan penyembahan. Saatnya Tuhan juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau katakan bahwa kami perlu firman-Mu. Dalam firman-Mu itu ada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran ini. Haleluya. Yang diberkati katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Puji Tuhan. Saya tadi masuk di sini agak kaget saudara-saudara sekalian. Memang saudara ini luar biasa. Tuhan kita luar biasa, amin. Anak-anaknya juga harus luar biasa. Tadi MC bilang bahwa masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Saudara di tempat yang luar biasa bagus, luar biasa. Iri boleh enggak? Enggak boleh, tapi iri yang positif kayaknya boleh saudara-saudara sekalian. Jadi kalau gereja ini diberkati, gereja saya juga pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Nah saudara rindu diberkati Tuhan? Saudara rindu berhasil? Saudara rindu sukses? Karena saya mau kasih tahu bahwa sukses yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu hal yang penting. Sukses seorang tokoh Alkitab yang hidupnya sukses. Apa itu sukses? Karena kita itu berbicara mengenai rohani. Saya tidak berbicara mengenai dunia. Nanti saya akan juga singgung-singgung sedikit. Tapi sukses dalam Tuhan itu perkenanan Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Yusuf sukses karena apa? Ada 3 hal penting yang akan saya bahas kepada saudara-saudara sekalian. Ya, itu dia saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dari semua kisah yang ada dalam Alkitab, kisah Yusuf ini memiliki daya tarik tersendiri, saudara-saudara sekalian. Mengapa? Karena hidupnya juga penuh dengan gejolak dan masalah, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, dibenci oleh saudara-saudaranya. Betul? Saudara-saudara sekalian? Ya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, dia dijual sebagai apa? Budak. Ya kan? Dia dijual sebagai budak, tapi menjadi budak kesayangan. Ini yang susah, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, dia rela masuk penjara. Dia rela masuk penjara, tapi finishnya dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Ini luar biasa. Ada masalah enggak? Ada. Ada persoalan enggak? Ada. Bahkan masalahnya mungkin lebih rumit dari saudara. Saudara pernah menjadi budak? Belum. Saudara pernah masuk penjara? Belum. Dihina? Mungkin ada. Saudara sekalian. Ditampar pipi kiri pernah? Belum. Ditampar pipi kanan pernah? Belum. Mau coba? Anda mau coba saudara sekalian. Luar biasa. Kalau saudara mau coba, saya izinkan satu orang maju ke sini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, betul? Amin saudara. Tampar pipi kiri kasih, tampar pipi kanan kasih. Kalau dua-dua nggak boleh, kita balas juga saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang sangat luar biasa. Karena memang kita mengatakan kepada kita jadi orang Kristen itu gampang-gampang sulit, saudara-saudara sekalian. Ditampar pipi kiri dikasih, harus loh. Karena kita bilang, dihina, nggak apa-apa, terima aja. Diludahin, nggak apa-apa, diludahin nih, cus. Ya terima juga saudara-saudara sekalian. Ya nggak apa-apa juga kan saudara-saudara sekalian. Memang jadi orang Kristen itu susah. Saudara-saudara sekalian dihina, kita haleluya. Tadi kan kita nyanyikan haleluya. Haleluya, amin. Apa cuma omong doang? Apa cuma nyanyi aja bisa? Itu pelaksanaannya nggak bisa. Itu nggak bisa, saudara-saudara sekalian. Dihina, puji Tuhan. Dikatain orang, haleluya. Diomongin orang, haleluya. Mateus jelek, ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Mateus goblok, ya nggak apa-apa. Mateus norak, ya nggak apa-apa. Tapi Mateus ganteng, ya juga.
apa-apa juga saudara-saudara sekalian. Nggak perlu iri dengan orang lain jadi Kristen itu begitu loh. Dalam keluarga Kristen pun juga begitu kan. Kawin boleh sekali, nggak nikah boleh sekali bukan? Suami cuma hanya satu bukan? Anak boleh banyak, tapi suami hanya satu. Anak boleh banyak, istri hanya satu. Itu nikah Kristen, saudara-saudara sekalian. Kalau mereka boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh. Enak juga ya. Enak juga ya, ya boleh loh, semampu kan. Tapi kita nggak boleh, mampu tidak mampu nggak boleh, saudara-saudara sekalian. Itu jadi Kristen itu gampang-gampang sulit. Kalau menurut mereka, berbuat zina itu, ya berbuat zina itu berdosa, selingkuh lah segala macam. Tapi kalau kita simpel sekali, lihat orang menginginkan, itu sudah dosa. Dosa kan? Makanya jangan jadi orang Kristen. Makanya jadi orang Kristen harus bayar harga. Amin saudara. Nah ini jangan salah-salah ngomong juga, kalau enggak repot juga saudara-saudara sekalian. Nah kita lanjut ya saudara. Yusuf mengalami cobaan, ya. Yusuf mengalami penderitaan, ya. Yusuf mengalami masalah tempaan yang luar biasa, ya. Namun yang diberi oleh Tuhan tidak pernah surut. Ya kan? Apa yang diberikan Tuhan itu ujung-ujungnya pasti berkat. Saudara-saudara sekalian. Nah makanya dari itu kita harus minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang penting. Saudara-saudara. Udah punya masalah? Punya. Saudara kan tadinya, saya katakan kepada kepala saudara, enak juga di sini kan, nggak terlalu jauh-jauh juga. Dari sini ke tempat yang lama bedanya berapa kilo tuh, saudara sekalian. Nggak perlu parkir, bisa parkirnya gampang banget. Nanti keluar langsung jalan. Wah saya udah, dulu pun penasaran, sekarang udah nggak lagi. Ini aslinya udah jalan semua. Luar biasa, ini udah lumayan luar biasa ini saudara sekalian. Saya lihat bahwa saudara diberkati Tuhan. Harga yang harus dibayarnya besar loh saudara. Besar. Saudara untuk mendapat keberkatan Tuhan, keberhasilan Tuhan harus saudara libatkan Tuhan, kalau enggak bisa. Saudara berhasil bukan karena saudara. Gereja ini bisa berbangun dengan baik bukan karena gembala saudara dan pekerja-pekerja saudara. Memang betul Tuhan pakai mereka, tapi semuanya itu oleh karena Tuhan. Amin saudara. Jadi kita nggak boleh sombong kalau saudara punya gereja yang bagus ini, ya itu semua karena Tuhan. Sudah. Ya kan Paulus berkata kan, kalau aku ada sebagaimana aku ada, kalau gereja ini ada sebagaimana gereja ini ada, itu semua karena Tuhan. Bukan karena lu, bukan karena kulut, kalau enggak. Tuhan kita ini cuma sarana yang Tuhan pakai. Betul? Amin saudara. Nah makanya berhasil di sini bukan hanya berbicara mengenai sukses, bukan hanya berbicara mengenai kekayaan, fasilitas dunia, tapi perkenanan Tuhan yang ada dalam hidup kita, ada di hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah mari kita belajar perkara-perkara penting yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang berkaitan dengan hal ini. Ada 3, ada 2, ada 3. Kalau saya waktunya cukup saya sampaikan 4. Tapi kalau tidak ada 3 saja. Yang pertama, apa saudara? Apa? Iya, tetap setia. Mari kita baca Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Ada di sini. Saudara bisa buka Alkitab. Saya sudah tahu bahwa saudara cara-cara buka Alkitab, maka saya tulis di sini. Mari baca saudara-saudara sekalian terkasih. Tetapi Tuhan sehingga selalu berhasil. Kalau tidak disertai Tuhan, tidak mungkin dia berhasil, bukan? Terus apa? Dalam pekerjaannya ada masalah, tapi pekerjaannya selalu berhasil. Dia bisa melewati semuanya itu. Maka tinggalnya ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tinggalnya di rumah siapa? Tuannya siapa namanya? Potifar. Potifar kan? Istri Potifar siapa namanya? Tante Potifar. Bagus banget. Saya buka-buka kita nggak dapat ya. Namanya istri Potifar. Memang Tante Potifar. Ibu Potifar. Saya nggak tahu istrinya mereka tahu. Saya nggak tahu namanya. Tapi yang saya tahu pasti Potifar. Nah ini Tante Potifar nih ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kejadian 39 ayat 2 ini. Yang pertama, remain faithful. Apa itu? Kita harus tetap setia. Harus tetap setia. Saudara tinggal di gereja baru, sekarang sudah dalam gereja baru. Gereja lama juga saudara tetap setia. Setia. Ada lagu lama yang berkata, setia, setialah
itu setia sampai penghabisan. Nah, Yusuf setia dalam pekerjaannya. Orang mau katakan apapun tentang dia, mau jadi apapun, tidak apa-apa, aku setia. Apa yang kamu suruh aku laksanakan dengan setia. Tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Dia setia dalam pekerjaannya. Itu Yusuf. Bagaimana dengan saudara? Kalau suruh ngepel gereja, ya malas. Kalau suruh ngepel di rumah, saya ya sebelum sampai pada titik ini, kita ini hamba-hamba Tuhan ya, sudah biasa ngepel gereja, sudah biasa cuci WC, sudah biasa. Rumah kami di Bogor, rumah kontraksi. Rumah kami di Bogor itu rumah yang kayak berpendapat bersekretariat gereja. Saya kadang-kadang capek, saya tidak bisa. Itu ada anak-anak muda, malas menikah. Ada 4-5 anak muda yang tinggal bersama dengan saya di Bogor. Malas, maaf ya. Kalau saya datang hari Rabu, saya nginap sampai Kamis karena ada konser di Bogor sana. Saya pulangnya Jumat karena hari Jumat itu biasanya pendeta tuh khotbah di kantor kami. Saya pulang hari. Itu kalau saya datang ya maaf karena saya mau ngomong. Aduh ya WC, aduh maaf ya. Saya nggak bisa lihat kayak gitu. Geli nggak ada sih rasa geli. Tapi saya mesti ngepel, saya mesti bersihin WC. Sudah biasa. Kalau saya lihat kursi-kursi masih belum yang kalau mereka malas, mereka belum bangun, saya beresin untuk kita konser. Nah, saudara juga datang di sini kan semuanya udah enak kan? Sudah dapat enak kan, datang tinggal enak. Ini karena belum terlalu rame aja kan, karena ibadah pertama kan. Belum bisa nyalakan HP semua. Nanti kalau belum semuanya di depan, nanti kayak gini deh. Main gang itu udah gini. Pendeta sama aja. Saya dengan jemaat di sini kan sudah seperti keluarga bukan? Kita udah pernah kayak keluarga kan? Meskipun diundang 1 tahun sekali enggak apa-apa. Sudah tetap setia. Amin saudara. Tetap setia. Saya dengan beliau ini sudah faithful saudara sekalian. Kenapa Yusuf mampu berbuat demikian? Karena ia percaya Tuhan ada di dalam dirinya jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Kenapa? Dia percaya Tuhan yang ada dalamnya lebih besar kok. Jadi nggak usah perlu takut menghadapi hidup ini. Ngapain takut? Saya kasih tahu ya, saudara takut saudara dosa loh. Saudara khawatir saudara dosa loh. Kenapa? Karena saudara meragukan kemampuan Tuhan. Jadi kalau saudara khawatir, ada makan apa ya? Nggak usah perlu kayak gitu. Dosa itu berbicara bukan berbicara perzinahan saja, mencuri dan segala macam. Pada waktu saudara meragukan kemampuan Allah alias khawatir, saudara dosa. Makanya nggak usah perlu takut. Tapi gimana? Nggak usah perlu gimana? Percaya saja. Tuhan pasti menolong. Amin saudara. Itu yang penting. Who is in him is greater than what is around him. Apa maksudnya? Tuhan yang ada dalam kita lebih besar daripada masalahmu dan masalahku. Katakan amin. Luar biasa. Itu yang pertama, setia. Yang kedua, mari kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca. Oh, ada di sini. Ini gereja hebat juga ya. Belakang ada besar. Pendeta dikasih kecil. Ya masa pendeta nggak kelihatan. Mari kita baca ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu istrinya Tuhan memandang Yusuf dengan apa? Birahi loh. Genit ya. Udah istri kecil kayak gini nih. Bertobat nih. Lalu apa? Marilah sob tidur yuk. Waduh. Itu kalau bahasa Indonesia sehari-hari kayak gitu. Sob tidur yuk, bobo yuk. Aduh kacau ini. 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku ini tidak ada lagi mengatur apa yang ada di rumahnya, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaannya. 9 sama-sama. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selalu ada pada engkau, sebab engkau istrinya. Ini baca besar sekali baca ini. 3, 4. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Hebat.
mental kayak gini ya, sudah diberkati Tuhan. Nggak mungkin saya berbuat salah. Nggak mungkin saya berbuat dosa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu kita masih di gereja lama, saya melayani di sebuah di daerah kota situ namanya Layang-Ulu. Terus saya mau lewati, saya tahu betul. Waktu itu saya tidak melewati lampu merah, masih kuning. Terus itu orang polisi tiba-tiba nongol. Polisi Indonesia itu begitu. Kadang-kadang nongol lagi tiba-tiba. Tuh, padahal kita nggak berbuat salah loh. Coba lihat, salah itu polisi di mana-mana. Polisi tiba-tiba, kita lewat salah sedikit. Ada. Nah, saya jalan Mangga Besar itu, kalau mau ke hotel apa namanya Jayakarta Tower itu, mau U-turn balik gitu, saudara-saudara sekalian. Itu di situ, saya lewat lampu merah. Padahal saya lihat sendiri masih kuning. Dia stopin saya tiba-tiba jam 7 kurang sekian. Itu udah terlalu, udah terlambat. Maka saya kecepat. Waktu kuning, itu dia tiba-tiba stopin saya. Dari mana ini orang? Terus dia stop. Wah, saya bilang, Pak, Bapak lewat lampu merah. Padahal saya tahu itu kuning. Saya bilang kuning. Dia merah. Dan saya tahu dari mana sih merah? Kuning itu jelas-jelas itu kuning. Dia bilang merah. Kuning. Dia bilang merah, Pak. Saya bilang kuning. Dia bilang merah. Saya bilang kuning. Langsung saya tutup dengan satu perkataan ini. Saya kode ini, saya tutup dengan perkataan. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan? Itu baru masalah kayak gitu. Masalah lampu merahnya saya berani ngomong pada polisi. Saya pendeta. Nggak mungkin saya berbuat salah untuk masalah ini. Oh, Bapak pendeta ya? Silakan jalan. Dalam hati saya, pendeta lo lawan. Nah. Bahaya kan? Nggak bisa lawan pendeta deh, saudara-saudara sekalian. Kemarin ya Pak, kemarin dulu 2 minggu yang lalu saya mau khotbah tuh di Matraman. Matraman itu mau arah ke Pramuka itu kan saudara-saudara sekalian. Hari apa sih? Hari Selasa. Itu masih apa namanya? Masih ganjil genap. Saya nggak tahu itu ganjil genap. Waduh, saya pakai kaos warna hijau. Terus jasanya di belakang. Terus saya lewat, dia stopin saya. Saya tahu, kenapa saya? Saya suruh dia bilang saya, dia bilang langsung dia bilang lagi. Bapak, anggota ya? Saya kan pada anggota. Rupanya tampan saya masih tampan ada anggota juga, saudara-saudara sekalian. Bukan saya tampan pendeta juga, tampan anggota. Langsung gak ditahan. Waduh, saya memang kemuliaan Tuhan ada pada kita ya, saudara. Luar biasa Tuhan menyertai kita tuh kayak begitu loh. Dia bilang anggota. Itu aja sudah. Pokoknya nggak bisa lawan. Beberapa tahun yang lalu dari Sunter ke Kemayoran saya mau besuk orang di rumah sakit Husada. Itu orang di ICU. Saya lewatin marka jalan, dia stopin. Apa boleh stopin? Saya minta maaf. Stopin. Bilang, minta maaf, saya minta maaf. Ngapain? Bapak lewat aja. Kita tuh disertai Tuhan di mana saja kita berada loh. Amin saudara. Ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan saudara-saudara sekalian. Saya pendeta saudara ini ya dapat istri itu mujizat loh. Benar. Ini wajah kita kan pas-pasan banget. Tapi kita dapat istri China, dapat istri Indo. Itu pada Tuhan semua bukan? Amin saudara. Tabur aja yang baik, nanti kita akan lihat hasilnya masih baik. Amin saudara. Kalau saya hitam, percaya yang hitam lagi nanti dimakan punya anak. Cari yang bagus. Kayak semua saudara. Tapi itu mencari yang hitam lagi nanti jatuh ke penyempurna. Jangan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin saudara. Kalau taburnya baik, masa mungkin kita tuainya jelek sih saudara? Tidak mungkin. Taburnya baik, pasti baik. Masa tabur kita
maksudnya apa? Bapak sekalian Bapak terima. Jadi waktu dia terima berkata, untuk jadi asar yang baik gitu saudara-saudara sekalian. Akhirnya jadi juga. Sudah ketemu saya jadi juga sampai saat ini. Sampai kali tahun lumayan. Dan lebih dari 25 tahun tak enak. Lumayan saudara-saudara sekalian. Sampai saat ini. Kalau istri daripada hambanya pendeta Sony juga ada juga mungkin dia berkata. Kalau enggak mungkin kan. Jadi itu balas sidang saudara sekalian. Ingat baik-baik akan kamu tahu. Makanya saya tulis di sini. Nih, kamu harus paham akibat. Ada konsekuensi kalau kamu melakukan dosa. Oke, kamu melakukan dosa. Kau tidak akan jadi diam. Amin saudara. Lanjut. Yang kawan muda. Ini yang susah. Mari kita baca ayat yang ke-11. 3-4. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk apa? Melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada. Jadi kosong itu, melempem kosong itu. Lalu apa? Ini si tante itu memegang baju Yusuf. Sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu loh. Dan dari hari ke hari dia digoda.
Wanita saja 40 masih laku, apalagi bapak 38 laki-laki, masih jauh. Tapi pasti akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Amin, Pak. Lihat, saya kira dia telepon saja, dia berkata, "Pendeta, datang ke Italia, berkati pemberkatan juga saya." Cuma dia bilang, lihat, apa yang kamu tabur di sana, pasti akan kamu tuai di sini. Tapi ingat baik-baik, lawan godaan ini yang susah. Coba kalau sana dia hidup sembrono, dia hidup ngaco. Saudara mau berhasil? Setia dalam hidup saudara. Saudara mau berhasil? Ini yang poin yang ketiga, lawan godaan. Poin yang kedua, saudara mau berhasil? Tahu, paham akibatnya. Apa yang kamu tabur di sana, ini akan kamu tuai di sini. Dan yang terakhir, ini, jaga firman Tuhan. Mari baca 119 ayat 9, 3-4. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, mari. Puji Tuhan. Lagu yang dari kebenaran firman Tuhan, boleh? Ya, lagu yang dari awalnya. Ya, ajar. Siap. Tuhan kiranya memberkati kami lewat sabda firman Tuhan yang sudah Anda sampaikan dengan sederhana. Waktu jual yang akan memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari WL Singer angkat pujian ini bersama dengan jemaat Tuhan. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah memahami apa yang saya paparkan. Haleluya. Jamah kami semua Tuhan. Urapi kami semua. Berkati kami semua. Bapa surgawi. Lala mata kasih darah lama sandar lama kasih. Oh lama toko sindar lama sandar lama. Terima kasih. Berikan kesetiaan kepada setiap kami Tuhan. Berikan kesetiaan kepada kami. Jamaah umat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada pada sesi pertama di tempat ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Hanya
kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jamah, 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 berkati kami. Perkenanan Tuhan ada atas kami. Yusuf sukses karena melawan godaan yang besar. Dia tahu apa akibatnya kalau berbuat salah. Makanya dia setia. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu janji berkat. Itu janji keberhasilan. Janji kesuksesan. Jangan lihat kiri kanan. Pandanganmu tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati hidupmu. Jamaah jemaatmu, berkati WL, berkati singer, berkati pemain musik, hambamu, Pastor Sony Penturi, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Lawat terus hambamu ini, berkati terus pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan rintis di tempat ini. Sampai menjelang beberapa tahun ini, kami boleh melihat bahwa Allah terus bertanggung jawab atas keluarga ini. Berkati istri, berkati anak, berkati pelayanan dan keluarga hambamu. Di mana berada, di mana melangkah, biarlah Injil kebenaran firman Tuhan terus disampaikan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Basilea Jembatan 5. Berikut adalah pengumuman juga himbauan untuk seluruh jemaat. Kami menghimbau agar jemaat dapat mengaktifkan mode senyap atau silent pada handphone agar kita tetap fokus dalam beribadah. Bersih itu nyaman. Dan menjaga kebersihan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menjaga kebersihan selama berada di ruang ibadah. Ibadah Raya 1 diadakan hari Minggu pada pukul 8:30 pagi. Dan ibadah raya 2 diadakan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Ibadah wanita diadakan onsite setiap minggu kedua pukul 5 sore. Dan secara online setiap minggu keempat pukul 7 malam. Alongsiders atau ibadah remaja pemuda diadakan setiap minggu kedua dan keempat pada pukul 10 pagi dan komsel diadakan pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah anak diadakan hari Minggu pukul 10:30 pagi di lantai 3. Kami mengajak saudara untuk bertumbuh bersama dalam pengajaran firman Tuhan di Recharge, komsel online tengah minggu yang diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam secara online. Stay Connected diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Bersama-sama mari terus terhubung selalu dengan Tuhan. Morning prayer atau doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Terang Injil menyinari hati. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Pak Mates, thank you. Terima kasih banyak sudah bagikan firman di tempat ini. Terus doakan terus Pak Mates supaya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Diberkati selalu. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Ajar kami terus mengerti rencana Tuhan. Ajar kami terus mengerti berserah terus kepada Tuhan. Karena kami tahu itu kunci keberhasilan kami. Setia kepadamu Tuhan. Dan tidak melakukan dosa. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada atas kami di saat kami terus ada di tracknya Tuhan. Thank you Jesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah. Atas kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami boleh dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hati Tuhan. Berikan kemampuan daripada setiap jemaat Tuhan yang ada untuk menyukakan hati Tuhan, mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah utus ke tengah-tengah kami untuk menjadi saluran berkat untuk jemaat-Mu, Bapak Pendeta Matias Tuhan. Tuhan Kau pakai kehidupannya lebih lagi ya Bapak di sorga dengan tanda-tanda yang heran yang datang daripada Tuhan atas kehidupannya Bapak di sorga. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati di tengah-tengah pengembalaan yang ada gereja-Mu di Bogor sana ya Tuhan. Engkau berkati Bapa di sorga dengan segala pergumulan yang ada ya Tuhan. Turut campur tangan di dalam ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati daripada setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka ya Bapa di sorga. Terima kasih dan sebentar kami akan ke rumah tangga kami masing-masing dan kami akan menerima berkat pimpinan perlindungan daripada si setia Tuhan atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang rindu berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan harapkan
berkat yang datang daripada Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau seumur hidupmu, dan engkau akan menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Terimalah segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang untuk kembali kedua kalinya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terus